Yang sahih ini terakhir. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Isnaduhu sahih. Kitab Ad-Dibat syarah sahih Muslim, syarah hadis sahih Muslim, juz 2 halaman 490. Maknanya para sahabat mensunnahkan mengadakan sedekahan di rumah duka selama 7 hari. Niat ganjarannya untuk yang mati. Wa isnadu sahih. Ini yang hadisnya sahih. Yang larang-larang tadi la aslalahu. Paling top penutup hadis Bukhari 5417. Tak waca Jawa wae. Nggih. Nalika Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi kesripaan keluargane sedo, kathah sangat ibu-ibu sami rawuh kempal takziah. Bareng ibu-ibu sing takziah padha wangsul bubar sebab mayite wis di berangkatne arep dikubur, tinggal sanak famili mawon kali tangga-tangga kanca-kanca. Saat itu Aisyah garwane Kanjeng Nabi menyuruh pembantunya masak talbinah. Setelah mateng, Aisyah dawuh kulna, monggo tamu-tamu ibu-ibu sami dipun lahabi, dipun dahar. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sungguh aku dengar Nabi bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Daharan di rumah duka setelah mayat dikubur namanya sortanah. Ngapa mriki ini? Kata Nabi, daharan kayak begini mujimmatun li fuadil marid, bisa membuat Kemudian qala ashabuna, ya, berkata para ulama kami, ulama mazhab Syafi'iyah, walau kana nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut, ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyahah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita-wanita yang ratap-ratap teriak-teriak, jangan kasih makanan, kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-meratap itu niyahah, dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan namanya bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun. Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibi Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa istadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kunna, kami para sahabat, na'udul ijtima' ila ahlil mayyit, kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat, wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Tapi kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan, ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara
sisi penilaian mereka yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan. Bukan dianjurkan ya. Jangan pakai alasan sana sini ya. Ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Nanti berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib bahkan, bukan cuma sunnah ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Jadi pertama dikatakan mazhab Syafi'i kumpul lebih di takziah lebih 3 hari makruh. Yang kedua mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang-orang kumpul ahlul bait yaitu keluarga mayat kumpul untuk menunggu tamu-tamu datang juga makruh. Yang ketiga bikin makanan buat orang-orang datang makruh. Jadi sudah 3 pelanggaran dalam tahlilan. Lewat 3 hari keluarga ngumpul-ngumpul bikin makanan. Sudah 3 makruh. Makruh. 3 makruh ngumpul. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i. Maksud saya ikhwan, kalaupun kawan-kawan kita, saudara kita harus melakukan, ya sudahlah. Bilang terima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan ini mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Jangan malah dibalik dikatakan kalian inilah Wahabilah macam-macam lah. Ini buku-buku tulisan ulama ini buat apa kalau begitu? Taib, saya akan nukilkan fatwa para ulama 4 mazhab di kota Mekah mengenai bid'ahnya tahlilan. Dan ini dinukilkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin Ad-Dimyati ya. Ini ditanyakan kepada mufti mereka, anna syakhsa idza intaqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza jara al-urfu bi annahum yantaziruna at-ta'am wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit yatakallafuna takallufat tamma wa yuhayyi'una lahum at'imatan adida. Perhatikan. Ini tradisi masyarakat berjalan di kota Mekah. Ini tradisi belakangan, dulu enggak ada ini. Belakangan ya, abad-abad ke belakangan ya, mungkin lebih dari abad ke-10 mungkin ya. Jadi ada urf di kota Mekah ya, di mana kalau ada seorang sudah meninggal, sudah berpindah ke Darul Jaza itu sudah meninggal, kemudian orang-orang yang kenal dia datang, tetangga-tangganya datang, jarul urfu, maka tradisi berlaku bi annahum yantazirun ta'am. Mereka yang datang itu ke keluarga mayit nunggu makanan. Wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit, karena pihak keluarga malu, ditunggu kok kita belum kasih makanan. Yatakallafuna takallufat tam, maka mereka bersusah-susah untuk menyediakan makanan buat mereka, buat tamu-tamu tadi. Ya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah, dan mereka siapkan makanan bermacam-macam, bervariasi, at'imatan adidah. Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah syadidah, dan akhirnya mereka siapkan makanan dengan kesulitan yang amat, kesulitan. Ya, dan itu sampai sekarang masih banyak orang kesulitan. Benar, banyak orang kaya, tapi banyak orang yang lebih miskin. Ya. Biman ihadhil qadiyah bil kulliyah. Ya. Fahal law arada ra'isul hukam bima lahu min ar-rifqi bir ra'iyah wa syafaqati 'ala al-ahali biman ihadhil qadiyah bil kulliyah liyaudu ila tamassuki bis sunnah sunniyah al-ma'thurati an khairil bariyah ya haitsu qala isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Maka dia bertanya, yusabu ala hadzal man'il madhkur, dia bertanya kepada ulama ini. Pertanyaannya, ini tradisi sudah berjalan. Apakah kalau ada raisul hukam, yaitu mungkin bupati atau kepala daerah di Mekah, ya, yang dikenal dia sangat baik kepada rakyatnya, lembut kepada masyarakat dan kasih sayang kepada masyarakat di situ. Seandainya dia melarang perkara ini secara total, liyaudu ila tamassuku bis sunnah, agar orang-orang kembali kepada sunnah yang ma'thur an khairil bari, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Apa sunnahnya? Di mana Nabi berkata, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Apakah kalau dia melarang secara total acara seperti ini, bikin makanan buat tamu ketika acara kematian, dapat pahala gara-gara dia melarang? Ya, ini pertanyaan jelas. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Ini orang bertanya kepada ulama Syafi'iyah di sana di zaman itu. Ya, ini lebih dari abad ke-10 ya. Bagaimana dengan tradisi yang berjalan di kota Mekah, kalau ada orang meninggal maka tamu-tamu datang, akhirnya keluarga mayat enggak enak karena mereka nunggu makanan. Ini mereka bikin makanan dengan susah payah, kemudian mereka hidangkan ya.
bagaimana hukumnya? Apakah boleh waliul amr, yaitu penguasa, melarang secara total? Supaya apa? Supaya kembali kepada sunnah. Artinya mereka tahu sunnahnya itu kita kasih makanan, bukan minta makanan. Bukan keluarga mayat yang menyediakan makanan. Ini akhi, sunnahnya jelas. Orang kena musibah kita bantu. Ya, makanya saya ada dulu kawan pernah diajak tahlilan, dia mengatakan, ya akhi, sampai sekarang saya belum bisa makan di tempat orang terkena musibah. Saya belum bisa. Artinya sebaliknya, harusnya kita buat makanan buat orang terkena musibah. Jadi pertanyaannya, apakah waliul amr, penguasa, ketika melarang, kemudian dia dapat pahala dengan tujuan untuk mengembalikan mereka kepada sunnah yang telah dinukilkan dari manusia terbaik, Rasulullah SAW, yang pernah berkata, buatkanlah makanan buatkan keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal dunia, sungguhnya mereka dalam kesibukan, yaitu kesedihan. Allah.